Di sebuah dunia yang semakin tidak menentu, cuaca ekstrim menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Gelombang panas yang memecahkan rekor, badai yang menghancurkan, banjir yang menenggelamkan kota-kota, dan kekeringan yang berkepanjangan menjadi kenyataan yang tak terhindarkan. Di balik semua itu, perubahan iklim global menjelma sebagai aktor utama yang memicu fenomena-fenomena ini. Suatu hal yang dulunya dianggap sebagai anomali kini menjadi norma baru, dan kita semua terjebak dalam siklus yang tampaknya tak berujung ini. Peningkatan suhu global adalah faktor yang paling mencolok. Dalam beberapa dekade terakhir, kita telah menyaksikan lonjakan suhu rata-rata di seluruh dunia. Emisi gas rumah kaca, yang dihasilkan dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industri, telah memerangkap panas di atmosfer. Hal ini menyebabkan suhu bumi meningkat, dan dampaknya mulai terasa di berbagai belahan dunia. Suhu yang lebih tinggi ini tidak hanya mengubah cara kita merasakan cuaca, tetapi juga memengaruhi pola cuaca itu sendiri. Salah satu dampak nyata dari peningkatan suhu ini adalah pemanasan laut. Lautan berfungsi sebagai penampung panas yang besar, menyerap sebagian besar kelebihan panas yang dihasilkan oleh gas rumah kaca. Namun, saat suhu air laut meningkat, energi yang tersedia untuk pembentukan badai juga meningkat. Badai tropis dan topan, yang sebelumnya mungkin hanya menjadi ancaman bagi wilayah tertentu, kini menjadi lebih kuat dan lebih merusak. Dalam dekade terakhir, kita telah menyaksikan peningkatan jumlah siklon tropis, dengan kerusakan yang ditimbulkan hampir 10 kali lipat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Badai yang dulunya dapat diprediksi kini bergerak ke wilayah yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya, membawa dampak yang menghancurkan bagi masyarakat dan infrastruktur. Selain badai, gelombang panas laut juga menjadi fenomena yang semakin umum. Gelombang panas laut adalah periode ketika suhu air laut mencapai titik yang sangat tinggi, dan ini menjadi lebih sering dan lebih intens akibat pemanasan global. Dampak dari gelombang panas laut tidak hanya dirasakan di lautan, tetapi juga memengaruhi cuaca di daratan. Dengan meningkatnya suhu air, kelembaban di atmosfer juga meningkat, menciptakan kondisi yang ideal untuk badai yang lebih kuat. Dalam banyak kasus, gelombang panas laut dapat memicu badai yang menghancurkan, menciptakan siklus yang sulit untuk diputus. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola sirkulasi atmosfer. Sistem tekanan tinggi yang persisten dapat menghalangi sistem cuaca normal, menciptakan kondisi yang tidak biasa. Di bawah sistem tekanan tinggi ini, kita seringkali mengalami cuaca panas yang ekstrim dan kekeringan yang berkepanjangan. Kurangnya tutupan awan memungkinkan lebih banyak radiasi matahari mencapai permukaan, dan ini semakin memperburuk kondisi. Di banyak wilayah, kita menyaksikan tanah yang kering retak, tanaman yang layu, dan sumber air yang menipis, menciptakan krisis yang mendalam bagi masyarakat yang bergantung pada pertanian dan sumber daya alam. Kenaikan permukaan air laut juga menjadi masalah yang signifikan. Dengan pencairan es di kutub dan ekspansi termal air laut, permukaan air laut terus meningkat. Hal ini menyebabkan gelombang badai dapat mencapai lebih jauh ke daratan, menimbulkan banjir yang lebih parah. Di wilayah pesisir, banjir rob menjadi semakin sering, bahkan pada hari-hari yang cerah. Masyarakat yang tinggal di tepi laut kini harus menghadapi kenyataan bahwa rumah dan tanah mereka terancam oleh air yang naik. Banyak kota besar di seluruh dunia, termasuk Jakarta, Miami, dan Bangkok, kini berada dalam risiko tinggi akibat kombinasi antara kenaikan permukaan air laut dan cuaca ekstrim. Perubahan pola curah hujan juga menjadi salah satu dampak signifikan dari perubahan iklim. Di beberapa daerah, kita melihat peningkatan curah hujan ekstrim yang menyebabkan banjir bandang. Di sisi lain, ada wilayah yang mengalami kekeringan yang lebih parah dan berkepanjangan. Perubahan pola angin dan suhu berkontribusi pada ketidakpastian ini, menciptakan tantangan baru bagi petani dan masyarakat yang bergantung pada cuaca untuk kehidupan sehari-hari mereka. Dalam banyak kasus, ketidakpastian ini menyebabkan gagal panen, kelaparan, dan migrasi massal ketika orang-orang terpaksa meninggalkan rumah mereka demi mencari tempat yang lebih aman dan lebih produktif. Sebagai contoh, di kawasan Sahel di Afrika, perubahan iklim telah menyebabkan pergeseran pola curah hujan yang dramatis. Beberapa tahun terakhir, wilayah ini mengalami kekeringan yang berkepanjangan, di mana hujan yang seharusnya datang menjadi tidak menentu. Tanaman yang biasa tumbuh subur kini sulit bertahan,
dan masyarakat yang bergantung pada pertanian tradisional terpaksa berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Banyak yang terpaksa beralih ke cara hidup yang berbeda, dan beberapa bahkan harus meninggalkan tanah kelahiran mereka demi mencari kehidupan yang lebih baik di tempat lain. Dalam konteks yang lebih luas, fenomena cuaca ekstrim ini tidak hanya berdampak pada individu atau komunitas tertentu. Mereka juga memiliki implikasi yang jauh lebih besar di tingkat global. Ketika satu wilayah mengalami kekeringan, misalnya, dampaknya dapat dirasakan di seluruh dunia melalui lonjakan harga pangan dan ketidakstabilan ekonomi. Negara-negara yang bergantung pada impor pangan akan menghadapi krisis ketika pasokan terganggu. Hal ini menciptakan ketegangan politik dan sosial yang dapat memicu konflik, menyebabkan ketidakamanan yang lebih besar di banyak bagian dunia. Di tengah semua tantangan ini, penting bagi kita untuk memahami bahwa perubahan iklim bukanlah masalah yang dapat diabaikan. Ini adalah masalah yang memerlukan perhatian mendesak dan tindakan kolektif. Masyarakat di seluruh dunia harus bersatu untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan berinvestasi dalam solusi berkelanjutan. Energi terbarukan, efisiensi energi, dan praktik pertanian yang berkelanjutan adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Namun, mitigasi saja tidak cukup. Kita juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi dampak yang sudah terjadi. Adaptasi menjadi kunci untuk bertahan di dunia yang semakin tidak menentu ini. Ini termasuk pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap cuaca ekstrim, pengelolaan sumber daya air yang lebih baik, dan peningkatan sistem peringatan dini untuk bencana. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses ini, agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan yang ada. Kesadaran akan masalah ini harus ditingkatkan di semua lapisan masyarakat. Pendidikan tentang perubahan iklim dan dampaknya harus menjadi bagian dari kurikulum di sekolah-sekolah, agar generasi mendatang dapat memahami dan menghadapi tantangan ini dengan lebih baik. Selain itu, penting untuk melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, agar solusi yang dihasilkan dapat lebih relevan dan efektif. Kita hidup di era yang penuh tantangan, tetapi juga penuh harapan. Dengan kolaborasi dan inovasi, kita dapat mengatasi krisis ini. Setiap tindakan kecil dapat memiliki dampak besar, dan setiap individu memiliki peran dalam menciptakan masa depan yang lebih baik. Perubahan iklim mungkin menjadi tantangan terbesar abad ini, tetapi dengan kesadaran dan tindakan yang tepat, kita dapat mengubah arah dan menciptakan dunia yang lebih aman dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Menghadapi fenomena cuaca ekstrim tidak hanya tentang mengatasi masalah yang ada, tetapi juga tentang membangun ketahanan untuk masa depan. Kita harus belajar dari pengalaman masa lalu dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Dengan cara ini, kita tidak hanya akan bertahan, tetapi juga berkembang dalam menghadapi perubahan yang tidak dapat dihindari ini. Kita memiliki kekuatan untuk mengubah narasi cuaca ekstrim menjadi cerita tentang keberanian, inovasi, dan harapan.